Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sopyan Wardana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mengapa Vatikan atau Tahta Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu hukum internasional dan subjeknya. Hukum internasional adalah sistem aturan yang mengatur hubungan antara berbagai entitas di dunia, terutama dalam aspek diplomasi, perdagangan, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa. Subjek hukum internasional dibagi menjadi empat, yaitu satu, negara. Negara adalah entitas utama dengan kedaulatan atas wilayah dan rakyatnya. Contoh, Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. 2. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah lembaga yang dibentuk oleh negara-negara untuk tujuan tertentu, seperti PBB, WHO, dan ASEAN. 3. Individu. Dalam beberapa kasus, individu juga dapat dikenai hukum internasional. Misalnya dalam kasus kejahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. 4. Entitas khusus. Ada beberapa entitas yang diakui secara internasional, meskipun bukan negara, seperti Tahta Suci atau Vatikan dan Palang Merah Internasional. Selanjutnya, keunikan Vatikan dalam hukum internasional. 1. Negara terkecil di dunia tetapi memiliki pengakuan luas. Dengan luas hanya 44 hektar dan populasi sekitar 800 orang, Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. 2. Status unik di PBB. Tahta Suci memiliki status pengamat permanen yang memungkinkan partisipasi dalam sidang tanpa menjadi anggota penuh. 3. Peran diplomatik dan moral yang kuat. Meskipun kecil, Vatikan memiliki pengaruh besar dan isu-isu global seperti perdamaian, HAM, dan etika moral. 4. Dapat membuat perjanjian internasional. Tahta Suci sering menandatangani konkordat, yaitu perjanjian dengan negara lain terkait hak dan status gereja Katolik. Keunikan ini membuat Vatikan tetap menjadi subjek hukum internasional yang berpengaruh, bukan karena aspek wilayah ataupun militer, tetapi karena peran historis dan moralnya di dunia. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, bagaimana bisa Vatikan yang luasnya hanya sekitar 44 hektar bisa menjadi subjek hukum internasional? Dan apa yang membuatnya berbeda dari negara lain? Bagaimana Vatikan bisa menjadi subjek hukum internasional? Meskipun hanya seluas 44 hektar, Vatikan diakui menjadi subjek hukum internasional karena statusnya sebagai pusat pemerintahan Tahta Suci yang memiliki peran diplomatik dan hukum jauh sebelum kota Vatikan berdiri sebagai negara pada tahun 1929. Faktor-faktor yang membuat Vatikan menjadi subjek hukum internasional. 1. Keberlanjutan Tahta Suci dalam sejarah. Sejak abad pertengahan, Paus telah memiliki otoritas baik secara keagamaan maupun politik. Sebelum Vatikan menjadi negara, Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dan pengaruh global. 2. Perjanjian Lateran 1929. Kesepakatan antara Tahta Suci dan Italia yang mengakui kota Vatikan sebagai negara berdaulat memastikan bahwa Tahta Suci tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi internasionalnya. 3. Pengakuan internasional. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Memiliki status pengamat permanen di PBB, memungkinkan partisipasi dalam sidang internasional. 4. Menjalin kemampuan untuk menjalin perjanjian internasional. 4. 4. Kemampuan untuk menjalin perjanjian internasional. Tahta Suci dapat menandatangani perjanjian internasional atau konkordat dengan negara lain, terutama terkait hak-hak gereja Katolik di berbagai negara. Apa yang membuat perbedaan
Apa yang membuat Vatikan berbeda dari negara lain? 1. Tidak memiliki semua unsur klasik negara. Menurut Konvensi Montevideo 1933, sebuah negara harus memiliki wilayah penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Sedangkan Vatikan hanya memenuhi sebagian besar kriteria ini. 2. Tidak memiliki militer sendiri. Keamanan Vatikan sebagian besar dijaga oleh Garda Swiss dan Kepolisian Italia. 3. Populasi sangat kecil. Hanya sekitar 800 orang, sebagian besar adalah pendeta dan anggota gereja. 4. Diakui berdasarkan peran moral dan sejarah. Keberadaannya sebagai pusat gereja Katolik memberikan pengaruh global yang tidak didasarkan pada kekuatan ekonomi ataupun militer, melainkan pada peran spiritual dan diplomasi globalnya. Bisa kita simpulkan bahwa Vatikan menjadi subjek hukum internasional bukan karena luas wilayah ataupun kekuatan ekonominya, tetapi karena peran historis dan diplomatik dari Tahta Suci yang telah diakui secara internasional selama berabad-abad. Baiklah, kita lanjut dengan sejarah dan status Vatikan. Asal-usul kekuasaan Tahta Suci. Sejarah kekuasaan Paus dan status Vatikan. Kekuasaan Paus sejak abad pertengahan, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Paus mulai memiliki kekuatan politik dan religius yang signifikan. Pada tahun 756, dinasti Pipin dan Raja Franca memberikan wilayah kepada Paus yang kemudian berkembang menjadi negara gereja di Italia Tengah. Selama lebih dari 1000 tahun, Paus tidak hanya menjadi pemimpin gereja Katolik, tetapi juga menjadi penguasa wilayah dengan otoritas politik dan militer. Hilangnya negara gereja pada tahun 1870. Pada abad ke-19, gerakan nasionalisme Italia berusaha menyatukan berbagai kerajaan dan wilayah di semenanjung Italia menjadi satu negara. Pada tahun 1870, pasukan Italia merebut Roma, mengakhiri kekuasaan Paus atas negara gereja. Namun, Paus menolak pengakuan terhadap pemerintah Italia dan mengisolasi diri di Vatikan, menciptakan masalah Roma, di mana hubungan antara gereja dan Italia menjadi tegang selama beberapa dekade. Perjanjian Lateran 1929. Untuk menyelesaikan konflik antara Italia dan Tahta Suci, Perjanjian Lateran ditandatangani pada 11 Februari 1929 oleh pemerintah Italia, Mussolini, dan Tahta Suci Kardinal Gaspari mewakili Paus Pius. Isi perjanjian Lateran 1929 adalah sebagai berikut. 1. Italia mengakui kota Vatikan sebagai negara berdaulat, menjadikannya negara terkecil di dunia. 2. Tahta Suci diberikan kebebasan penuh dalam urusan keagamaan dan diplomatik. 3. Italia memberikan kompensasi finansial kepada gereja atas hilangnya negara gereja. Dengan perjanjian ini, Vatikan secara resmi menjadi negara berdaulat, sementara Tahta Suci tetap berperan sebagai subjek hukum internasional yang diakui secara luas. Perbedaan antara Vatikan dan Tahta Suci. Vatikan adalah wilayah fisik, sementara Tahta Suci adalah entitas yang berfungsi dalam hukum internasional. Tahta Suci tetap menjadi subjek hukum internasional bahkan sebelum adanya kota Vatikan. Mengapa Vatikan atau Tahta Suci menjadi subjek hukum internasional? Menurut pengakuan internasional, Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara, memiliki status pengamat di PBB. Hak dan kewajiban dalam hukum internasional dapat membuat perjanjian internasional atau konkordat, memiliki perwakilan diplomatik nunciatur apostolik yang setara dengan kedutaan besar,
berperan aktif dalam isu-isu global seperti perdamaian, HAM, dan bantuan kemanusiaan. Sifat unik sebagai subjek hukum internasional tidak memiliki semua unsur klasik negara, seperti wilayah kecil, populasi sangat sedikit, tetapi tetap diakui secara hukum. Diakui lebih karena perannya secara historis dan moral di dunia. Kesimpulannya, Tahta Suci menunjukkan bahwa pengakuan internasional tidak selalu bergantung pada aspek fisik seperti wilayah luas ataupun populasi yang besar. Memiliki pengaruh besar dan diplomasi global meskipun ukurannya kecil. Sekian, terima kasih.